warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Hayati SSI. Saya guru IPA bertugas di SMP Negeri 1 Bandar Sepijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saat ini saya sedang mengikuti PPG Daljak bidang studi IPA di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021 angkatan kedua. Berikut adalah video PPL siklus ketiga saya, materi besaran pokok pelajaran IPA kelas 7 SMP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ini Bu lihat wajahnya ceria hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Oke, ketua kelasnya Nazwa, silakan Nazwa, siapkan. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Nazwa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya kehadirannya hari ini. 12 orang yang bergabung. Heti, Hainur Rahmi hadir? Hadir, Bu. Hadir. Intan Afrilia? Hadir, Bu. Ya. Oke, baiklah anak-anak Ibu. Setelah Ibu cek kehadirannya, di Google Classroom sudah kamu buat juga absennya? Sudah ditandai? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Bagus. Semoga anak-anak Ibu semangat belajarnya hari ini. Apa tulisan yang ada di sana? Motivasi belajar. Coba silakan bisa baca siapa? Mbak Ezra. Apa tulisan yang ada di sana Ezra? Bila setinggi langit, jika engkau akan jatuh di antara bintang. Dah, itu gambar siapa di sana? Gambar Bung Karno. Jadi siapa di antara anak-anak ibu yang bisa menjelaskan apa maksud dari quote atau pernyataan Bung Karno tersebut? Ezra bisa, Bu. Oke, bagus. Coba Ezra, silahkan. Kalian harus memiliki cita-cita dan impian yang tinggi agar kalian bisa bekerja keras untuk dapat mewujudkannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bung Karno tadi bisa menginspirasi kamu dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Oke, sekarang kita lanjutkan slide-nya tentang pelajaran hari ini. Dan kita di sana bisa terlihat tentang lanjut di sini persepsinya. Silahkan perhatikan gambar berikut. 3. Oke, 3. Kegiatan apa di sana? Mengukur tinggi Badan. Yang kedua? Menimbang massa tubuh. Oke. Yang ketiga, orang sedang melihat waktu. Pernahkah anak ibu melakukan kegiatan tersebut? Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung kamu pernah melakukan pengukuran tinggi badan, pengukuran massa badan, dan setiap saat pun kamu melihat jam. Oke. Apa tujuan pembelajaran kita? Silahkan dibaca di sana. Yang pertama, Menemukan pengertian besaran pokok. Yang ketiga, kamu dapat melakukan pengukuran besaran pokok panjang, massa, dan waktu dengan alat ukur. Jadi anak-anak ibu ya, pelajaran besaran pokok ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Tanpa kamu sadari, kamu melakukan kegiatan pengukuran untuk besaran pokok. Secara garis besar akan ibu sampaikan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti pelajari tentang pengertian besaran pokok. Kegiatan yang kamu lakukan adalah kegiatan praktikum pengukuran. Untuk penilaian ibu, penilaian pengetahuan, penilaian sikap, penilaian keterampilan, ini penilaiannya per kelompok. Soal pretestnya, yang sudah menyerahkan sudah 13 orang ya. Yang kedua, berikut ini yang merupakan satuan besaran pokok menurut standar internasional. Yang mana? Terakhir pertanyaan nomor 5. Untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu benda dapat digunakan alat ukur apa namanya? Ya, jangka sorong. Jadi dari 5 pertanyaan yang Ibu berikan, hampir seluruh anak Ibu bisa mengerjakannya dengan baik. Untuk nilainya, sudah didapatkan di sini. Ali nilainya 80, Gendis 60. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar apa yang ada terlihat di sana? Timbangan. Nah, ada Timbangan, ada timbangan. Apa lagi?
jangka sorong. Terus, Gelas ukur. oh ya bagus, ada gelas ukur. Itu adalah gambar berbagai macam alat ukur. Nah, pertanyaannya, bagaimana penggunaan alat-alat ukur tersebut? Sudah tahu kamu semuanya penggunaan alat ukur tersebut? Belum, Bu. Ada sebagian yang sudah, sebagian yang belum. Sekarang ada tugas di LKPD kemarin, Ibu bagikan per kelompok. Iya, Bu. Nah, ada. Oke, sekarang coba buka WA-nya masing-masing. Kita lihat video pengukuran yang sudah Ibu bagikan di grup WA-nya. Di sana. Kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan penggunaan alat ukur pada besaran pokok dan bagaimana cara membaca skala atau angka yang ada pada alat ukur tersebut. Yang pertama, untuk besaran pokok panjang, kita menggunakan di sini adalah alat ukurnya mistar atau penggaris. Nah, di sini objek yang Ibu pakai adalah buku. Nah, berapa panjang dan lebar dari buku ini? Panjang buku adalah 20,5 cm. Lebar buku adalah 13,5 cm. Lakukan hal yang sama untuk mengukur panjang dan lebar buku paket IPA kamu. Yang kedua, alat ukur besaran panjang kita gunakan adalah jangka sorong. Ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda atau diameter lingkaran. Kemudian kita lanjut, yang kedua adalah besaran massa, neraca atau timbangan. Perhatikan ya, kita skalanya harus dimulai dari angka 0. Massa dari buku tadi. Oke. 400 gram. Ini adalah namanya stopwatch. Stopwatch ini untuk mengukur lama suatu kegiatan yang kita lakukan. Berapa lama Ibu menuang air ke dalam gelas tersebut. Begitu airnya sudah Ibu tuangkan, jalankan stopwatch-nya. Ya, dapat di sini waktunya adalah 10 sekon. Dan anak Ibu selamat mengerjakan tugas yang ada pada LKPD-nya. Oke, kita lihat di grup WA-nya juga udah dikirim ya sama kelompok Ezra dan kelompok Ulfa. Semua kelompok sudah ngirim ya. Kita lihat yang pertama dari kelompok 2. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 yang menyampaikan hasil pengamatan kami, yaitu yang pertama, mengukur panjang dan lebar buku, menghitung lamanya waktu menghabiskan satu aqua gelas air menggunakan stopwatch. Saya akan mengukur panjang dan lebar buku. Yang pertama, saya akan mengukur panjang buku. Panjang buku tersebut adalah 25 cm. Lebar buku tersebut adalah 17,5 cm. Yang kedua, saya akan mengukur ketebalan buku paket IPA. Jika sudah pas, harus dikunci agar tidak bergeser-geser. Tingkat ketelitian jangka sorong ialah 0,01. Utama yang kita dapat adalah 1,1 cm, maka kita tulis di sini 1,1 cm. Selanjutnya, kita akan mencari skala noniusnya. Angka yang paling sejajar itu yang akan kita hitung. Angka yang paling sejajar adalah angka 3, 2,5 dan 0,3. Karena skala utama dan skala nonius sudah kita dapat, sekarang tinggal menjumlahkannya. Maka hasil dari penjumlahan skala utama dengan skala nonius adalah 1,13 cm. Jadi, ketebalan buku paket tersebut adalah 1,13 cm. Yang ketiga, saya akan menimbang massa buku paket. Massa buku paket tersebut adalah 400 gram. Dan yang keempat adalah menghitung seberapa lama waktu menghabiskan satu aqua gelas. Dan waktu meminum satu aqua gelas adalah 23 detik. Video pengukuran yang sudah dilakukan. Sekarang kita diskusikan jawaban yang ada atau pertanyaan yang ada pada LKPD-nya. Sekarang Ibu share dari kelompok 1 ya yang sudah mengirimkan LKPD-nya. Kita bahas bersama-sama. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2. Silakan baca perwakilan kelompok 2. Diskusi pada LKPD-nya. Ya, oke Ezra.
Siapa? Panjang buku paket IPA kelas 7 25 cm. Lebar buku paket IPA kelas 7 17,5 cm. Oke, kelompok yang lain bagaimana sama hasilnya dengan yang kelompok 2 buat? Sama, Bu. Oke, sudah bagus. Kita lanjutkan pertanyaannya. Silakan lanjutkan Ezra. Berdasarkan tabel hasil pengukuran, identifikasi besaran pokok yang kamu temukan, panjang, massa, dan waktu. Oke, kelompok yang lain? Ada lagi yang berbeda jawabannya? Besaran pokok yang ditemukan dari kegiatan pengukuran yaitu yang pertama panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu. Itu berdasarkan diskusi kelompok 2. Kelompok yang lain ada yang berbeda sama semuanya? Sama, Bu. Sama. Oke, kita kunci jawabannya ya. Dah, lanjut. Oke, berdasarkan kegiatan pengukuran tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan? Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari kegiatan pengukuran kita? Ulfa, Bu. Oke, Ulfa, apa kesimpulan kegiatan kita? Kesimpulannya, saya menjadi paham melakukan pengukuran besaran pokok panjang, massa, dan waktu dengan alat ukur dengan alat yang sesuai. Hentikan dulu kegiatan yang pertama, cukup sampai di sini. Kita lanjutkan kegiatan yang kedua. Buka grup WA-nya masing-masing. Kita akan melakukan game atau permainan match. Kamu saling mencocokkan dengan temannya untuk nama besaran pokok, kemudian apa satuannya, kemudian apa alat ukurnya. Paham dulu kira-kira? Paham, Bu. Paham. Oke, masing kamu Ibu berikan satu kata. Kata tersebut bisa nama besaran, bisa nama satuan, atau nama alat ukur. Silakan bisa dibaca di sana. Bisa, Bu. Ezra panjang, Ulfa massa, Talita waktu, Intan meter, Mila kilogram, Rofiani timbangan, Nadine bistar. Oke, yang merasa mendapat nama besaran pokok silakan keluar dulu. Kita Milatun, Intan. Iya, Rofiani. Berkolaborasi dengan siapa Rofiani di sana? Mila, Ulfa, Nadine. Ya, bagus ya anak ibu sudah melakukan kegiatan kolaborasi make a match-nya di grup WA-nya. Menentukan besaran pokok, satuan, dan alat ukurnya. Baiklah, ibu sudah melakukan penilaian ya. Ibu bacakan. Untuk pretest tadi, nah, yang tertinggi nilainya 80 ya. Nah, untuk sikap, semua anak ibu beri nilainya adalah predikat A. Di atas 85 semua. Kemudian ini yang penilaian keterampilan tadi. Ibu udah janji ya, siapa kelompoknya yang bagus nilainya akan diberi hadiahnya. Jadi yang paling tinggi adalah kelompok 2. Menyimpulkan kegiatan kita hari ini, ada slide di sana ya. Jadi dari kegiatan yang kita lakukan, jadi besaran pokok adalah suatu besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Apa singkatannya untuk 7 besaran pokok tersebut? Jiwa. Ya, SMP jiwa anak. Kemudian yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, besaran. Massa, ya. Massa. Timbangan. Timbangan. Di mana sering melihat timbangan tersebut? Di mana yang sering? Pasar. Di pasar ya. Jadi lihat nanti kalau untuk menimbang tersebut skalanya angkanya harus dari 0 ya. Jangan dimainkan timbangannya. Jadi besaran pokok ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kamu untuk kasih kuis, silahkan tulis di kolom chat tersebut jawabannya. Nilai tambahan 10 Nadine, selamat. Lanjut pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang terakhir. Tanda. Apa jawaban yang tepat untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu benda? Iya, Jangka sorong. Oke, terakhir sebelum kita tutup, silakan anak ibu tulis pada chatnya bagaimana reaksi pembelajaran kamu hari ini. Sudah Ulfa, saya mengerti. Ezra 1, Oviani 1. Terima kasih anak-anak ibu semuanya sudah menjawab angka 1. Ya, kamu mengerti semua dengan pelajaran besaran pokok hari ini? Oke, untuk minggu depan kita lanjutkan pelajarannya tentang besaran turunan. Baca ya buku paket IPA-nya. Terima kasih ya kepada anak-anak ibu
yang sudah berpartisipasi untuk pelajaran hari ini. Semangatnya luar biasa. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya.